Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dharma yang berbahagia, berjumpa lagi kita di program Sadu, Sharing Dharma Universal. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua, kita semua, selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia tentunya ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan RI Republik Indonesia ini yang ke-80 tahun ya. 80 tahun adalah sebuah angka yang sangat menarik ya, karena setiap 10 tahun dasawasa gitu ya, selalu ada hal yang menarik. Kita sudah 80 tahun merdeka. Belum lama MBI sudah merayakan 70 tahun ulang tahunnya ya, yang ke-70 tahun. Dengan juga mengadakan program yang luar biasa yang masuk rekor muri itu, yaitu Budaya Narang di 5 kota besar. Luar biasa ya, itu prestasi yang luar biasa. Selamat buat MBI dan juga selamat buat Pemuda Budayana sebagai PBI sebagai hostnya penyelenggara kegiatan tersebut. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, dalam rangka 80 tahun kemerdekaan RI, tentunya banyak kegiatan, acara-acara yang dijalankan ya, diadakan di mana-mana. Kemeriahan menyambut kemerdekaan Indonesia selalu terjadi setiap tahun. Dan spesial untuk tahun ini pemerintah memberikan tambahan libur gitu ya. Di tanggal 18-nya kita libur nasional seperti itu. Saya nggak tahu apakah nanti ini akan berkelanjutan menjadi hari libur nasional yang ditetapkan setiap tahunnya ataukah hanya khusus untuk tahun ini saja. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, kalau cerita mengenai kemerdekaan, merdeka, saya sudah mengulasnya di beberapa episode Sadu sebelumnya ya. Bapak Ibu, teman-teman yang belum menonton boleh menonton ulang. Ya, cari di list gitu ya, playlistnya Sadu. Intinya bahwa kemerdekaan itu ada 2 jenis ya Bapak Ibu ya. Kemerdekaan yang namanya independen atau merdeka, itu yang kita rayakan, Independence Day itu adalah kemerdekaan dari pihak luar. Dalam hal ini Indonesia merdeka dari penjajah, dari pihak luar, yaitu terakhir adalah Belanda dan Sekutu, seperti itu ya. Nah, ada jenis yang lain, itu adalah yang namanya freedom. Freedom itu adalah kemerdekaan, kebebasan yang muncul dari dalam, gitu ya. Yang musuhnya itu, kalau tadi independen itu musuhnya adalah pihak luar, nah kalau yang freedom ini yang ada itu adalah musuhnya diri kita sendiri. Nah, ini masalahnya adalah freedom ini jauh lebih sulit gitu ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua pernah mendengar istilah time freedom seperti itu ya, kebebasan dalam hal waktu, di mana mungkin ada orang-orang yang bisa mengatur waktunya sendiri, tidak perlu kerja kantoran, tidak perlu masuk jam 9, pulang jam 5 misalnya seperti itu. Dia bisa atur waktunya kapan dia mau istirahat, kapan dia mau kerja gitu ya. Bisa atur sendiri sehingga bebas. Tapi dalam pengertian bukan berarti suka-suka gitu ya. Tetap disiplin, tetap menjaga dengan baik sehingga ya kebebasan waktunya ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk hal-hal yang produktif tentunya ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar istilah financial freedom, kebebasan finansial, yang dimana maksudnya adalah orang tertentu tersebut sudah bebas dari permasalahan keuangan sehingga dia bisa mengatur keuangannya dengan baik, gitu ya. Nah, freedom seperti ini munculnya dari dalam diri kita sendiri, gitu ya. Tantangan kita, lawan terberat kita, musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Buddha kan juga pernah mengatakan kan bahwa mengalahkan ribuan musuh itu mudah, jauh lebih mudah ketimbang mengalahkan diri kita sendiri. Ya,
Diri kita sendiri ini adalah musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Freedom itu jauh lebih sulit untuk didapatkan ketimbang independen, ya. Kita bisa bebas. Kalau kita misalnya sudah bosan, nggak mau kerja lagi, kita bisa bebas dari bos kita. Kita berhenti atau kita habis masa kerja kita misalnya seperti itu. Misalnya pensiun 55 tahun atau sekarang ada yang 57, 58 tahun gitu ya. Setelah tidak lagi bekerja, independen gitu ya. Terbebas dari jeratan waktu yang harus masuk kerja, terbebas dari bosnya dalam tanda kutip mungkin yang tidak disenangi seperti itu. Tapi kalau urusan freedom ini jauh lebih sulit. Apalagi kalau kita dalam tanda kutip kita lagi bahas masalah freedom dalam pengertian membersihkan batin kita. Ini jauh lebih sulit lagi. Ya, saya tidak akan mengulang pembicaraan saya di channel ini juga di tahun lalu dan tahun lalu sebelumnya, persis di momen kemerdekaan juga. Yang ingin saya tekankan di sini adalah lebih ada satu kutipan dari seorang master mahaguru yang bernama Thich Nhat Hanh. Beliau adalah Zen Master asal Vietnam, sangat terkenal dengan buku-bukunya yang jumlahnya ada ribuan itu. Beliau pernah mengatakan kutipannya seperti ini. Let it go is the foundation of freedom. Let it go, make freedom. Like that, ya, kurang lebih seperti itu ya. Let it go, make freedom. And the freedom is the only way to be happiness. Kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesianya seperti inilah ya. Melepas itu adalah sebuah cara untuk freedom, bebas, merdeka, ya. Dan freedom itu sendiri itu adalah bagian atau fondasi atau bahkan dikatakan satu-satunya cara untuk kita menjadi bahagia. Jadi kalau kita ingin betul-betul bahagia, sebetulnya kita harus freedom, harus merdeka, gitu ya. Merdekanya dari apa? Tentunya kalau kita cerita mengenai kekotoran batin, tidak jauh-jauh dari urusan loba, dosa, dan moha. Ya, tapi itu tentunya tidak akan saya bahas lebih jauh, ya. Yang menarik tadi adalah melepas, Bapak Ibu, teman-teman semua, ada kata-kata let it go, melepas. Sering sekali kita itu dalam hidup kita selalu mencari dan mencari, gitu ya. Menginginkan sesuatu terus dan terus seperti itu. Kalau ditanya setelah sekian tahun, 50 tahun mungkin umur kita, atau seperti saya yang 54 tahun sebentar lagi mungkin juga sudah pensiun seperti itu ya, 55 tahun. Apa yang sudah didapatkan? Ya, apa yang sudah dimiliki? Sudah punya ini gitu ya. Semuanya selalu diukur dalam hal yang bersifat materi. Nah, yang diajarkan mudah malah sebaliknya, ya. Apa yang sudah bisa kita lepaskan. Ini menarik ya. Apa yang sudah bisa kita lepaskan, bukan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita lepaskan. Karena dengan melepas itulah kemerdekaan itu ada, ya. Jadi untuk melawan yang namanya loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan itu, caranya adalah dengan melepas. Melepaskan cengkraman loba, keserakahan, melepaskan cengkraman dosa, kebencian, dan melepaskan cengkraman moha, kebodohan kita. Dengan melepas itulah maka kita bisa mendapatkan apa yang namanya kebebasan, kemerdekaan dari belenggu-belenggu batin kita. Dan dengan kemerdekaan itulah maka kita bisa bahagia, kita bisa
mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, kebahagiaan tertinggi tentunya Buddha katakan adalah nirwana. Ya, nibbana param sukha. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Tentu itulah yang akan menjadi tujuan hidup kita sebagai umat Buddha. Tujuan kita yang terakhir adalah kita ingin bersama-sama mencapai nirwana. Ya, menjadi Buddha itu sendiri. Menunggal, bersatu dalam kebudaan. Ya, semoga kita semua dalam semangat kemerdekaan ini kita selalu bersemangat untuk mengejar, untuk mendapatkan kemerdekaan itu, ya, yang dengan caranya mendapatkan tapi dengan cara melepaskan, unik ya, mendapatkan kemerdekaan kita dengan melepaskan ego-ego kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Merdeka. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.